Apa petuah-petuah beliau? Di kitab matannya tidak disebutkan, tapi dalam hasyiah yang saya pegang disebutkan. Salah satu kalimat beliau yang betul-betul kena buat saya, nggak tahu kalau buat antum ya. Apa kata beliau? Sukunul qalbi ila ghairil maula ta'jilu aqubatin minallahi tabaraka ta'ala fid dunya. Ciri-ciri siksaan itu telah Allah takdimkan. Apa arti takdim? Kalau kita bilang jemaah takdim artinya apa? Dimajukan. Ciri-ciri jika siksaan uqubah, siksaan Allah Ta'ala Allah majukan di dunia, apa itu? Sukunul qalbi ila ghairil maula. Ketika kalbu ini bergantung, berkiblat bukan kepada Allah Ta'ala. Kalau seorang ustadz itu problemnya dua aja, kemiskinan sama popularitas. Kalau awam problemnya kejahilan dan hubbud dunya, cinta dunia. Kalau anak-anak hatinya gantung ke mainan, maka mainannya pecah, teriaknya bukan main. Tapi tambah umur mainan berganti. Seumur kita ini, seumur bapak ini mainannya apa? Rumah, mobil, handphone, smartphone, apalagi semuanya. Bahkan tidak jarang kita yang mempermainkan kalbu kita sendiri. Ini kita, saya dan kita semua. Maka rasakan ketidaknyamanan jika kalbu ini bergantung bukan kepada Allah. Coba rasakan, sholat kalau kalbunya nggak berkiblat kepada Allah, tersiksanya kaki ini bukan main. Imam kok panjang sekali, benar nggak? Itu siksaan yang Allah majukan. Semoga siksaan itu menggugurkan dosa-dosa kita. Tuh, terhibur lagi. Padahal ini bukan untuk menghibur nih Pak. Ini kalimat, ternyata kita semua kena. Alimkah dia kena? Muta'alim, orang yang belajarkah dia kena? Jahil dia kena? Yang tahu dia kena? Kena semua. Apalagi orang yang belajar kitab ini seperti kami, itu dosanya lebih gede. Oleh karena itu, ketika seorang ustadz, seorang dai, seorang ulama bukan berkiblat kepada Allah, apa yang terjadi? Muncullah satu sifat. Itu sifat warisannya bukan warisan Nabi SAW, tapi warisan iblis. Apa sifat pertama yang muncul dan itu menjadi penyakit? Namanya al-kibr, sombong. Sombong itu sederhana. Saya merasa lebih baik dari orang. Saya merasa tidak perlu menerima advice dari orang. Maka yang hadir hari ini, malam ini, insya Allah pertanda yang nomor 2-nya sudah hilang. Menolak advice dari orang, insya Allah itu sudah hilang. Tapi yang nomor pertama, ghamtun nas, merendahkan orang mungkin belum hilang. Hati-hati. Seorang yang bermanhaj dengan suatu aliran, meremehkan aliran lain. Yang bertorekot sufi dengan suatu torekot, merendahkan torekot yang lain. Yang bermazhab fikih dengan suatu aliran fikih, merendahkan fikih yang lain. Itu ghamtun nas. Kenapa itu tidak hilang cukup dengan takbir Allahu Akbar? Bukankah Allahu Akbar itu tiada lagi manhaj, tiada lagi mazhab, tiada lagi sunnah, tiada lagi bid'ah, tiada lagi saya, tiada lagi kita, yang ada hanya dia, Allahu Akbar. Betul secara fisik kita ada, tapi adanya kita diadakan oleh dia. Maka wujud ini berutang kepada wujudnya. Bapak saudara, maka Allah, nah siapa saja yang kalbunya tidak tawajuh kepada Allah, tawajuh artinya menghadap, inni wajjahtu wajhiya lillah, aku hadapkan wajahku kepada Allah, fatir samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Tidak usah jauh-jauh, langit itu roh kita, bumi itu tubuh kita, karena tubuh ini dari bumi. Tiada bumi, tiada tubuh ini.
Maka kalau diartikan, aku hadapkan jiwaku, badanku, pikiranku kepada pencipta ini semua. Jadi nggak usah jauh-jauh mikirin bintang, mikirin planet, kegedean Pak. Tak kuat kita. Bumi pun kita belum bisa memikirkan semua. Pikirkan saja bagaimana ajaibnya tubuh ini. Oleh karena itu, dalam akidah Ahlussunnah, Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi mengatakan, nggak usah jauh-jauh melihat alam. Alam semesta itu ada dalam diri kita. Apa kata beliau dalam kitab Usuluddin? Al-insan alamun saghir. Manusia itu adalah miniatur alam semesta. Semua sistem alam adalah tubuh manusia. Ada di tubuh ini. Maka sebenarnya inti dari dunia ini manusia itu. Maka Nabi SAW mengatakan, jika tiada lagi yang mengatakan Allah, Allah, itu taqumus sa'ah, maka akan berdiri, terjadi hari kiamat. La taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allahu Allah. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada lagi yang membaca Allah, Allah. Makanya jangan salahkan, tolong jangan salahkan jika ada beberapa ahli zikir, zikirnya Allah, Allah. Dia telah membantu kita. Dia telah membantu kita untuk menangguhkan kiamat. Maka Bapak Saudara, makan Allah, betul dalam ilmu fikih ada ikhtilaf. Itu perdebatan fikih. Dalam ilmu zikir tidak ada ikhtilaf mengenai ini. Seperti ikhtilafnya ahli fikih mengenai sholat raghaib bulan Rajab. Biasanya dilakukan di malam Jumat pertama. Ahli fikih debat panjang, tapi ahli tasawuf nggak debat. Syekh Abdul Qadir Jalani salat raghaib. Imam Abu Hamid Al-Ghazali salat. Imam Abu Talib Al-Maki salat. Imam Ibnu Salah Al-Hadis membela itu semua, tapi muridnya dan murid dari muridnya seperti Imam Nawawi itu menolak. Biasa ahli fikih. Karena menurut ahli hadis, salat raghaib itu salat bid'ah, hadisnya palsu. Tapi menurut ahli zikir, kami terima ini bersanad dari guru kami, walaupun menurut ahli hadis itu dhaif. Jadi nanti kalau ada orang salat raghaib malam Jumat, pahami perdebatan itu, sehingga kita nggak maksain orang, ya. Karena dulu di zaman Imam Ibnu Taimiyah tengkar sama orang masjid. Kenapa? Karena dia membubarkan orang lagi salat raghaib. Saya juga tidak menganggap salat raghaib itu hadis sahih, dan saya tidak melakukannya. Karena ngaji hadis saya lebih lama daripada ngaji tasawufnya. Namun saya tidak akan membid'ahkan itu. Kenapa? Ini ikhtilaful fiqh. Ini ikhtilaf dalam fikih. Taib.